Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Mizwar, mahasiswa semester 2, Prodi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Angkatan 2025. Pada kesempatan ini, saya ingin sedikit berbagi informasi dan memaparkan bagaimana sih jalur pencernaan pada aves, terkhusus lebih spesifik pada ayam, dan apa saja sih organ-organ yang terlibat di dalamnya. Langsung saja. Yang pertama itu ada rostrum atau kita kenal sebagai paruh. Di dalam paruh ada rongga mulut yang disebut juga cavum oris dan ada lingua atau lidah. Nah, lidah ini berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke saluran makanan yang kita sebut faring. Nah, di sini ada faring. Nah, di faring ini terdapat yang namanya epiglotis. Seperti yang kita tahu, epiglotis merupakan tulang kartilago yang berfungsi untuk menutup saluran faring saat bernapas dan saluran laring saat kita makan. Akan tetapi, perbedaan antara sistem pencernaan ayam dengan mamalia, ayam tidak memiliki yang namanya epiglotis, tetapi ayam memiliki yang namanya rimaglotis. Rimaglotis merupakan celah glotis yang fungsinya kurang lebih sama dengan epiglotis. Terus ini salurannya. Masuk kita ke lambung ayam. Lambung ayam terdiri dari 3 bagian. Satu lambung semu dan 2 lambung sejati. Yang pertama itu adalah lambung semu. Ini merupakan lambung semu. Namanya itu adalah crop atau kita kenal dengan bahasa lokalnya tembolok. Nah, di tembolok ini terjadi penyimpanan makanan sementara dan terjadi pencernaan enzimatis dengan bantuan mukus dan enzim amilosa. Terus salurannya berlanjut masuk ke lambung yang kedua yang disebut proventriculus. Proventriculus ini di sini terjadi pencernaan enzimatis yang sangat efektif karena di proventriculus ini terjadi sekresi eksokrin berupa asam klorida atau HCl dan pepsinogen. Kemudian lanjut ke lambung yang ketiga. Ini lambung yang ketiga. Nah, lambung yang ketiga ini namanya adalah ventriculus atau gizzard atau bahasa lokalnya adalah ampela. Nah, seperti yang kita tahu kalau ayam itu sering menelan kerikil. Kerikil akan masuk ke dalam gizzard dan kemudian terjadi pencernaan secara mekanik dengan bantuan motilitas usus. Jadi dari ketiga lambung ini yang perlu diingat, crop adalah tempat penyimpanan sementara, proventriculus merupakan tempat pencernaan enzimatis yang sangat efektif, dan gizzard merupakan tempat pencernaan mekanik. Setelah lambung masuk ke bagian usus halus. Yang pertama itu adalah usus duodenum. Usus duodenum sangat mudah diidentifikasi karena bentuknya seperti U. Batasannya dari akhiran gizzard ini sampai pencabangan ini, sampai di sini. Nah, duodenum ini memiliki di dalamnya terdapat banyak villi sehingga efektif untuk mekanisme absorpsi atau penyerapan nutrisi. Di duodenum ini juga disekresi eksokrin berupa lipase, protease dan semacamnya. Dari pencabangan ini sampai ke tonjolan kecil ini merupakan segmen jejunum. Apa yang terjadi di segmen jejunum ini? Di segmen jejunum terjadi absorpsi yang sangat efektif, lebih efektif dibanding duodenum. Jadi kurang lebih fungsinya sama dengan duodenum. Di jejunum ini juga terdapat selaput atau membran yang disebut mesenterium. Di mesenterium terdapat banyak pembuluh darah yang membantu vaskularisasi jejunum. Nah, tonjolan kecil ini disebut Meckel diverticulum. Meckel diverticulum ini merupakan tonjolan kantung telur yang terdapat pada ayam betina maupun jantan. Dari tonjolan ini hingga pencabangan 2 di sini, dari tonjolan ini hingga ke sini, pencabangan ini itu merupakan daerah usus halus, segmen usus halus yang disebut ileum. Apa yang terjadi di ileum? Di ileum terjadi reabsorpsi atau penyerapan ulang.
Jadi di ileum terjadi penyerapan ulang nutrisi-nutrisi seperti vitamin, protein, mineral, dan lipid. Jadi yang perlu diingat dari 3 segmen usus halus, di duodenum terjadi absorpsi, di jejunum terjadi absorpsi yang lebih efektif, di ileum terjadi reabsorpsi atau penyerapan ulang. Nah, kita masuk ke usus besar. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Pencabangan 2 ini disebut sekum. Nah, sekum ini sering juga disebut dengan kantung buntu atau usus buntu. Di dalam sekum terjadi pemeliharaan mikroba baik, mikroba usus. Jadi di sekum ini terjadi pencernaan secara fermentasi. Nah, kolon itu dari pencabangan sekum tadi hingga ke sini itu merupakan daerah kolon. Daerah kolon itu pendek. Di kolon terjadi yang namanya absorpsi air. Dan dari kolon tadi hingga ke sini itu adalah rektum hingga ke anus. Nah, di sini juga merupakan zona kloaka. Zona kloaka merupakan tempat bermuaranya 3 saluran pengeluaran pada ayam, yaitu saluran coprodeum atau saluran feses, saluran urodeum atau saluran urin, dan saluran proctodeum atau saluran kopulasi. Cukup sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.